sidang perdana kasus dugaan 3 pasal yang dikenakan oleh penyidik di Polda Metro atas laporan Reza Gladys. Gimana menanggapi sidang perdananya Nikita Mirzani? Ya baik, artinya kami menyambut baik terhadap persidangan pembacaan dakwaan hari ini. Artinya apa yang selama ini dipertanyakan oleh masyarakat, apa yang selama ini diceritakan oleh netizen menjadi membuka tabir baru. Nah, jadi dalam persidangan ini akan terkuak mana yang benar. Kan selama ini Nikita selalu menyatakan tidak pernah ada pemerasan karena mereka terikat oleh perjanjian. Mereka bilang bahwa keduanya saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dan uang 4 miliar itu memang diberikan atas dasar perjanjian tersebut. Nah, namun di sisi lain, Reza Gladys selaku korban atau pelapor dalam hal ini menyatakan bahwa itu murni atas dasar pemerasan. Kan gitu. Jadi dengan hari ini dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, ini menjadi titik terang dan titik baru dalam perkara ini. Semoga masing-masing siapapun baik dari kuasa hukum, baik dari kuasa hukum Nikita Mirzani, silahkan membuktikan bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu tidak benar. Tadi kami mendapat informasi bahwa persidangan ditunda dan minggu depan akan dilaksanakan dengan agenda eksepsi yang akan diajukan oleh tim kuasa hukum Nikita Mirzani. Artinya ya ini fair-fair aja karena memang ini bahagian dari hukum acara. Ya kan, silakan kalau memang pihak Nikita Mirzani mendapatkan ada kekaburan, obscure libel dalam dakwaan itu atau ada persoalan kewenangan atau salah orang yang didakwakan. Artinya perbuatan itu bukanlah perbuatan Nikita Mirzani. Silahkan itu diajukan supaya nanti hakim dalam putusan sela akan memutuskan apakah terhadap dakwaan itu mengandung cacat hukum atau tidak. Itu dia. Oke. Tapi dari sisi hukum, pandangan hukum seorang Bang Rahmat atau pengguna di dalam konsep persidangan itu apa sih yang kita anggap poin benang merahnya untuk perkara ini jelas terang menderang, karena kan kita lihat perilaku orang kan juga harus dicontoh di dalam ruangan pengadilan karena dia juga ada emosi dengan jaksa sendiri. Gimana melihat itu? Baik, ini yang sebenarnya kurang etis dilakukan oleh seorang terdakwa yang tiba-tiba marah atau bahasa lainnya mengamuk kepada jaksa penuntut umum. Dan kemudian tadi kalau kita melihat di dalam persidangan Nikita Mirzani pun sempat ditegur oleh hakim, ya kan? Oleh karena Nikita Mirzani berulang kali untuk melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat ke belakang, berbicara dengan pengunjung. Nah, hal ini tidak diperbolehkan. Bahwa peradilan itu haruslah kita hargai. Peradilan itu kita nggak boleh bersuka-suka, gitu. Nggak boleh komunikasi ke sana kemari gitu. Semua harus berdasarkan izin dari yang mulia hakim. Artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani jangan sampai ini menjadi sebuah contempt of court. Kita sudah menyaksikan bagaimana seorang Nikita Mirzani dahulu yang sempat didakwa terhadap pasal 27 ayat 3 di persidangan juga terlihat mengamuk, bahkan melempar dokumen. Nah, perbuatan itu jangan kembali terulang karena itu hanya akan merugikan dari Nikita Mirzani. Kita khawatir bahwa ada kesan arogansi sehingga hakim menjadi tidak suka kepada Nikita Mirzani dan dianggap bukan terdakwa yang beritikat baik, dan ini berpotensi merugikan terdakwa. Silahkan sampaikan kepada kuasa hukum jika memang ada keberatan-keberatan, jangan Nikita Mirzani yang maju, tetapi kuasa hukum, gitu. Karena jika seorang kuasa hukum dia dilindungi oleh undang-undang, ada hak imunitas advokat. Jadi walaupun nanti agak berlebihan, tetapi dia tetap dilindungi. Tapi kalau seandainya terdakwa, itu sangat merugikan daripada terdakwa itu sendiri. Oke. Bang Rahmat, ini kan untuk Kak Niki sendiri didakwa ya, perihal tentang TPPU, pemerasan, lalu pengancaman juga. Tetapi di saat pertengahan ini adanya perubahan pasal nih Bang. Ini berarti secara tidak langsung berpengaruh juga dalam isi sidang nanti ke depannya begitu, atau seperti apa sih Bang? Baik, terhadap perubahan pasal ini sejatinya dalam KUHP, dalam hukum acara, itu memang kewenangan jaksa penuntut umum. Jadi jaksa setelah meneliti semua dokumen-dokumen yang dihadirkan oleh penyidik pada saat pelimpahan,
ternyata diketemukan ada sebuah fakta yang berbeda dan ternyata perbuatannya bukan seperti apa yang dilaporkan. Tetapi poin pada intinya saya melihat ada kesamaan, yaitu pemerasan kemudian dihubungkan kepada tindak pidana pencucian uang. Artinya ya silakan aja kalau memang tim dari kuasa hukum Nikita Mirzani menyatakan bahwa perubahan pasal ini melanggar hukum, silakan tuangkan itu dalam nota eksepsi. Tetapi kalau dalam hukum acara itu adalah hak dari jaksa. Ketika jaksa menyatakan atau ketika meneliti sebuah berkas perkara, ternyata ada perbuatan tindak pidana yang lebih terang, maka dia diperbolehkan dalam dakwaannya menambah pasal dakwaan itu sendiri. Ada beberapa pasal yang bertambah kalau saya lihat, yaitu penggunaan pasal 55 ayat 1, yaitu pasal turut serta gitu. Artinya antara perbuatan Nikita dengan Mail ini adalah perbuatan yang bersama-sama, persekongkolan jahat kan begitu. Nah kemudian dalam hal ini harus dibuktikan siapa intelektual leadernya, siapa pelaku utamanya, siapa yang melaksanakan perintah. Nah ini pastinya nanti akan berhubungan pada akhir putusan pengadilan, yaitu jika dia sebagai intellectual leader maka hukumannya akan lebih berat. Namun jika dia adalah orang yang disuruh oleh orang lain dan atas perintah itu dia tidak bisa menolak, maka itu hukumannya akan lebih ringan. Saya pikir penambahan pasalnya tidak begitu signifikan. Tetap poin intinya perkara ini adalah pemerasan yang dihubungkan dengan tindak pidana pencucian uang. Oke. Untuk Bunda Neti lahir closing dengan arogansinya seorang NM di persidangan, apakah itu adakan kemungkinan merugikan dalam posisi ini kita nanti ke depannya? Baik, pasti itu dalam pertimbangan hukum, dalam pertimbangan sebuah putusan, hakim itu akan melihat dua ketentuan, fakta-fakta dalam persidangan. Pertama, hal-hal yang meringankan, dan kedua adalah hal-hal yang memberatkan. Tentu ketika kita beritikat baik dalam persidangan, ketika kita menghargai persidangan, itu harusnya menjadi hal yang menguntungkan, ya kan? Karena kalaupun seseorang itu dinyatakan bersalah atas sebuah perbuatan, tentunya hukum kita hanya mengatur maksimal pemidanaan seseorang. Tetapi apakah semua orang yang bersalah itu dihukum maksimal? Tentu tidak. Nah, poin-poin yang menguntungkan ini atau hal-hal yang meringankan yang dilakukan terdakwa, salah satunya adalah ketika terdakwa beritikat baik. Artinya ketika terdakwa beritikat baik, maka hukuman pidana bisa menjadi seringan-ringannya gitu, ketika dia beritikat baik. Sama terkait dengan ketika seorang terdakwa mengaku melakukan perbuatan tindak pidana itu. Nah, itu juga menjadi hal yang meringankan gitu. Karena pengakuan terdakwa dalam sistem alat bukti atau di KUHP pasal 185 dinyatakan bahwa itu adalah alat bukti yang sah, keterangan terdakwa, sehingga hakim tidak akan menjadi kesulitan dalam mencari fakta persidangan gitu. Makanya hal tersebut akan menjadi meringankan. Jadi menurut kami silakan nih kita ikuti saja proses persidangan ini. Silakan lakukan pembuktian secara elegan supaya hasilnya nanti menguntungkan saudara Nikita Mirzani. Oke. Tapi kan statementnya selama 3 bulan dia bungkam, tidak berstatement, dan akhirnya dia berontak dengan pembuktian atau dengan kata-kata yang tidak pantas dengan pelapor itu juga salah juga dalam persidangannya. Itu sangat-sangat keliru gitu. Karena setiap persidangan itu ada agendanya gitu. Jangan kita ketika agenda dari jaksa tetapi kita ngambil peran di situ gitu. Karena kan agenda hari ini tuh jaksa hanya membacakan dakwaan aja gitu. Minggu depan baru agendanya adalah tanggapan dari pihak Nikita terhadap jaksa gitu. Nah, poin-poin apa yang dianggap keliru minggu depan disampaikan gitu. Semua dikasih ruang untuk membela, semua dikasih ruang untuk berbicara. Jangan setiap waktu menunjukkan arogansi. Itu kurang baik dan kurang etis dalam setiap persidangan. Bang, boleh dong sedikit, ini kan ada juga pasal yang dimana ada undang-undang ITE, pasal 368 KUHP tentang pemerasan, terus pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Ini masing-masing sendiri masa hukumannya seperti apa sih Bang untuk di kasus Niki ini Bang? Baik, terhadap ancaman pidana yang dilakukan atau didakwakan kepada Nikita Mirzani ada beberapa pasal betul, yaitu pasal 28A
Undang-Undang ITE, yaitu pemerasan melalui elektronik dan juga memberikan informasi yang tidak benar ke dalam media. Nah, pasal ini ancaman pidananya 8 tahun penjara. Kemudian pemerasan 9 tahun. Kemudian terhadap perbuatan yang dihubungkan karena pemerasan ini salah satu yang dapat diindikatorkan terhadap perbuatan tindak pidana pencucian uang. Ya kan? Jadi hasil-hasil dari kejahatan itu, hasil dari pemerasan itu dapat menjadi tindak pidana pencucian uang, sehingga ketika perbuatan ini dihubungkan kepada TPPU, maka ancaman pidananya menjadi 20 tahun penjara. Ini yang menjadi berat gitu. Makanya kalau bisa penting dalam nota pembelaan nanti supaya dibuktikan tidak ada pencucian uang dalam perkara ini, supaya pasal yang didakwakan atau nanti yang terbukti hanya murni pada pasal pemerasan kalau memang ada pemerasannya, kan begitu. Tapi kalaupun keyakinan dari pihak Nikita Mirzani tidak ada pernah melakukan pemerasan, strike berjuang di situ supaya bisa mendapat putusan bebas demi hukum. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana.